Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai beberapa saat kemudian, kalau membahas ilmu kesehatan pada menguap, lain dengan bahasan skincare, semua langsung antusias, hingga kerumunan pun berkurang. Di sana, kepala desa yang mengira Asya ini masih gadis, langsung tancap gas. Beno, pria 30 tahun, kepala desa itu kebetulan sedang mencari istri. Siapa tahu Asya adalah jawaban dari semua doanya selama ini. Dengan semangat 45, Beno pun melancarkan aksinya. Bahas apa, Dek? Warga sepertinya sangat antusias. Beno langsung duduk di sebelah Asya. Asya pun melempar senyum ramah sambil mengatakan apa saja yang ia bicarakan dengan warga desa Beno tersebut. Sejak datang, mereka belum tahu kalau Asya ini istrinya Bima Sena. Wajah Asya yang imut-imut membuatnya dikira masih gadis. Jadi wajar jika kepala desa yang tampan itu mengincar Asya. Dari jauh, Bima Sena yang asik ngopi bersama Haris dan Dika serta warga lain terlihat gusar. "Tunggu sebentar," ucapnya pada Haris yang duduk di sebelahnya. "Komandan kemana?" gumam Dika. "Tuh ada buaya pegunungan," celetuk Haris terkekeh. Mereka sama-sama tertawa ketika melihat Bima Sena langsung duduk di tengah-tengah Asya dan Beno. Dari wajahnya, Haris dan Dika sudah merasakan aura-aura mistis dari Bima Sena yang dilanda cemburu tersebut. "Bahas apa, sayang?" Beno seketika menelan ludah. Apa dia pacarnya? Batin sang kepala desa. "Bahas apa, Mas? Cuma bahas para warga yang antusias sama ilmu kedokteran," jawab Asya santai. "Oh ya, Mas Beno, kenalin, ini suami saya." Asya kemudian memperkenalkan Bima Sena pada Beno. Suami? Belum juga perang, masa sudah kalah? Ya Allah. Hati Beno langsung menciut, apalagi dilihatnya pria yang katanya suami dokter Asya tersebut terlihat gagah perkasa. Postur tubuhnya bahkan mirip seperti seorang perwira polisi. Meski Beno tampan, tapi sepertinya Bima Sena jauh lebih darinya. Belum apa-apa, Beno sudah patah hati. Jika Beno tahu kalau suami dokter Asya memang polisi, sudah pasti pria itu langsung mundur, tidak berani macam-macam lagi. Dengan canggung, Beno lantas meninggalkan keduanya. Ia kemudian merapat pada kerumunan warga yang lain. "Saya permisi dulu." Bima Sena hanya melempar senyum, begitu juga dengan Asya. "Jangan ramah-ramah dengan pria, ya. Dia baik kok, Mas." "Baik karena ada maunya," celetuk Bima Sena cemburu. Maunya apa? Mas Bima suka suuzon." Bima Sena memasang muka masam. Ia kemudian mengusap kepala Asya. "Mas hafal bagaimana para buaya menatap mangsanya?" Asya lantas mendongak. "Idih, semua pria mengapa selalu dikatakan buaya?" batin Asya yang menatap suaminya yang cemburu. Esok harinya, karena keterbatasan waktu dan panggilan tugas, akhirnya mereka semua bersiap untuk kembali. Para warga pagi itu memeluk Asya satu persatu. Ada wajah-wajah kesedihan di mata mereka. Asya memang selalu begitu, di mana ia hinggap selalu bisa membuat orang menyukai dirinya. Terbukti tidak sedikit warga menatap sendu ke arahnya. "Ya Allah, kapan bisa ketemu dokter lagi?" Bibir Asya mengembang, kemudian membalas pelukan mereka satu persatu. Sungguh pengalaman yang indah, pegunungan hijau yang cantik dan menyejukkan mata. Kalau bisa, Asya ingin membeli rumah di pegunungan karena udaranya yang sejuk dan yang paling seru adalah parit di depan rumah. Airnya sangat jernih, bahkan banyak ikan yang berenang dengan lincah di sana. Kemarin Zidan dan Aylah sempat turun ke parit diikuti oleh Haris dan Dika. Karena ada pria-pria ganteng turun ke kali, para gadis-gadis langsung TP-TP lagi. Kaget, duda tampak, dan perjaka Tinting itu pun bergegas naik. Mereka langsung kabur, tidak tahan didekati para gadis pegunungan.
yang melihat mereka seperti artis ibu kota. Seru, setidaknya kepergian mereka ke Pemalang memberikan pengalaman yang tidak terlupakan, sebuah kenangan yang indah di pegunungan dengan penduduknya yang sangat ramah dan berhati hangat. Beberapa minggu kemudian, Jakarta. "Sayang, bajunya sudah siap?" tanya Bima Sena yang habis mandi. "Sudah, Mas. Asya sedang menyiapkan baju. Ia memasukkan ke dalam koper. Hari ini mereka akan ke peternakan. Ya, sebulan sekali agenda wajib mereka datang ke peternakan." "Idih, pakai baju dulu," seru Asya ketika suaminya habis mandi masih pakai handuk, malah langsung memeluknya dari belakang dan mengecup tengkuknya. "Bentar aja," ucap Bima Sena jahil. "Syah, Bapak nggak bawa baju, Bapak pinj," ucap Pak Han terpotong tatkala melihat pemandangan yang tidak biasa. Seketika Asya langsung mendorong tubuh suaminya. Malu, posisi keduanya terlihat terlalu dekat. "Ya sudah," Bapak langsung berbalik. Sebuah senyum mengembang di wajahnya. Sementara itu, Asya langsung memukul lengan suaminya. "Masih," protes Asya. "Gak apa-apa, Bapak juga pernah muda, pasti paham," tanggung Bima Sena malah langsung melanjutkan aksinya. Untung Asya setelah keluar kamar memakai hijab. Bila tidak, pasti semua orang akan meledeknya. Bima Sena kelewat kreatif. Komandan tersebut selain jago menembak dan menangkap penjahat, ia juga pintar melukis Asya tentunya. 1 jam kemudian, semua sudah siap. Mereka berangkat ke peternakan menggunakan 3 mobil. Mereka berangkat bersama-sama sekalian untuk healing Asya yang beberapa waktu bangun dari koma. Rasanya suasana peternakan yang bak villa tersebut pasti sangat mendukung penyembuhan Asya, sebab Asya belum sepenuhnya pulih. Ya, kadang ia masih merasakan pusing dan cemas berlebih. Pelan-pelan semua anggota keluarga menjaga Asya, menemani Asya dalam proses pemulihan tersebut. Berharap seiring berjalannya waktu, Asya akan benar-benar pulih seperti sedia kala. Peternakan. Begitu tiba di peternakan yang jaraknya 1,5 jam dari rumah, Asya langsung sumringah dan baru saja bersantai. Tiba-tiba salah satu karyawan mereka mendekat. "Alhamdulillah, Bu Dokter sudah sehat." Asya tersenyum. Ia kemudian menyapa salah satu karyawannya tersebut. Usut punya usut, karyawan itu minta dipinangkan dengan gadis di daerah peternakan sana. Sebenarnya ia menunggu keluarga dokter datang, tapi bertepatan dengan kecelakaan, karyawan tersebut sudah tidak punya siapa-siapa, hanya punya abang, tapi di NTT. Dasar orang baik. Meski baru tiba pagi itu, siang hari Asya meminta semuanya untuk membeli seserahan. Malam itu juga ia datang ke keluarga sang wanita dan sebagai perwalian karyawannya itu, Asya dan Bima Sena datang untuk melamar. Dalam hitungan bulan, Asya menikahkan 2 karyawan sekaligus pasca ia bangun dari koma. Rupanya banyak doa yang terselip dan banyak harapan dari orang-orang saat dokter itu sedang terbaring di rumah sakit. Ia seperti ibu bagi semuanya, bagi mama, bagi karyawan di peternakan. Padahal jika dilihat dari usia, Dokter Asya sangatlah masih muda, tapi hatinya, jiwanya yang keibuan, kehangatan hatinya membuat semua orang merindukan sosoknya. Makanya saat ia sakit, semua pun merasakan sakit yang sama. Entah ini kunjungan keberapa di peternakan yang dikelola oleh Asya selama ini. Meski tidak terjun langsung, Asya selalu memantau sebab Bima Sena sendiri sudah direpotkan oleh tugas negara. Hari itu, seorang nenek datang bersama cucunya, seorang wanita tua renta dengan banyak keriput di sekujur kulitnya. "Dokter," panggil nenek tersebut. Asya menatap dengan senyum seperti biasa. Saat itu ia sedang bersantai di peternakan.
Asya duduk santai di teras pondok. Jadi peternakan Asya ini dilengkapi dengan fasilitas bak villa di puncak. Untuk para karyawan, mereka membangun rumah-rumah kecil seperti pondok dengan kamar mandi dalam. Total ada 6 pondok dan 1 paling besar yang disertai beberapa kamar. Khusus keluarga Asya bila ingin berlibur dan menginap di sana. Dan saat ini ia kedatangan tamu, sepertinya penduduk sekitar. Ada apa, Nek? Ada yang bisa kami bantu? Nenek itu terlihat ragu. Kemudian ia menatap cucunya. Tidak punya pilihan, nenek itu pun mengatakan apa yang ia mau. Apa ada telur retak? Tanya nenek dengan hati-hati. Sebab meminta ia lakukan karena terpaksa. Ada rasa malu, tapi karena keadaan ia tepis rasa tersebut. Selama ini peternakan di sana terkenal memang setiap hari selalu membagikan telur 25 kilo per hari. Tidak lupa juga setiap kakak di sana selain mendapat telur, penduduk di sekitar juga selalu mendapat jatah 2 ekor ayam untuk setiap kakak. Hari itu entah mengapa kebetulan telur retak sudah tidak ada. Aduh, telur yang retak sudah habis, batin Asya. Telur yang bagus aja ya, Nek. Nenek itu menggeleng. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih. Nenek itu berbalik, ia mau telur yang sudah di-reject, bukan telur yang masih bagus. Mendengar hal itu, Bima Sena yang tadi memperhatikan dari belakang langsung masuk ke dalam. Ia mengambil beberapa keranjang telur hasil panen hari itu dan dengan sengaja Bima membuat permukaan telur-telur retak. Sesaat kemudian, Asya masuk ke dalam. Ia tersenyum melihat aksi suaminya. Dengan hati lega, Asya langsung menghampiri si nenek. Nek, tunggu, ini telur retaknya. Wajah nenek langsung terlihat haru. Ia ambil sekantung kresek telur retak itu dengan rasa syukur. Terima kasih, Bu. Asya tidak lupa melempar senyum tulusnya. Ia kemudian menatap punggung sang nenek yang bungkuk berjalan menjauh bersama sang cucu. Nenek itu tidak mau telur bagus, tidak mau uang, tidak mau apapun. Ia hanya mau telur yang gagal produksi, telur reject yang tidak akan dijual ke penadah.